Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah penyembah api masuk agama Islam. Adalah masa Malik bin Dinar. Ada dua orang majusi bersaudara. Yang satu sudah menyembah api selama 73 tahun, dan yang adiknya sudah menyembah api 35 tahun. Lalu saudara adik muda berkata kepada kakaknya, "Wahai kakak, bagaimana kira-kira seandainya kita uji coba? Kita nyalakan api unggun dan kita pegang apinya. Apabila api terasa panas, maka kita tinggalkan api dan jangan menyembah api lagi. Tapi sebaliknya, kalau api terasa dingin, maka kita sembah api itu sampai akhir hayat kita. Karena kita sudah lama sekali kita menyembah api. Gimana kakak? Apakah kakak setuju?" Lalu sang kakak menjawab, "Bolehlah." Akhirnya kedua kakak beradik menyalakan api. Lalu sang adik bertanya, "Wahai kakak, siapakah yang duluan mencoba?" Lalu kakaknya menjawab, "Kamu ajalah yang mencoba duluan." "Baiklah." Lalu sang adik muda mulai mencoba memegang apinya. Setelah api dipegang, ternyata terasa panas. Lalu sang adik muda berkata, "Wahai api, celakalah kamu. Aku sudah menyembahmu begitu lama, namun kamu sampai saat ini masih menyakiti aku. Mulai saat ini aku tidak akan lagi menyembah kamu. Wahai kakak, mari kita tinggalkan api dan jangan kita sembah lagi." Lalu sang kakak menjawab, "Wahai adikku, aku tidak bisa meninggalkan api. Aku akan tetap menyembah api sampai akhir hayatku." "Baiklah, kalau begitu aku terpaksa berpisah dengan kakak." Akhirnya pada saat itu kakak beradik berpisah. Sang adik pun segera pulang, dan keesokan harinya sang adik muda hijrah pergi meninggalkan kampung halamannya untuk mencari Tuhan selain api. Setelah beberapa hari, sampailah sang adik muda di sebuah kota lain, yaitu kota yang baru yang dia datangi. Di sana dia melihat sebuah masjid. Lalu sang adik muda dengan istrinya mendatangi masjid dan masuk ke dalamnya. Setelah sampai di dalam, sang adik muda tadi bertemu dengan Malik bin Dinar. Pada saat itu Malik bin Dinar sedang memberikan tausiah kepada jamaah di dalam masjid. Lalu sang adik muda berkata, "Wahai Tuan, sudilah kiranya Tuan membentangkan tentang ajaran Tuan kepada kami." Lalu sang Malik bin Dinar menjawab, Boleh. Dengan senang hati, silakan duduk di sini." Lalu Malik bin Dinar pun membentangkan tentang ajaran Islam kepada sang adik muda tadi. Setelah itu Malik bin Dinar menghimpun dana kepada sebagian jamaah yang hadir pada saat itu. Walaupun tidak seberapa uang yang terkumpul, lalu diberikannya kepada sang adik muda tadi. "Wahai saudaraku, karena engkau sudah masuk agama Islam, maka engkau adalah menjadi bagian dalam keluarga kami. Ini ada uang sedikit dari saudara-saudara kita yang hadir. Terimalah, semoga bermanfaat untuk kebutuhanmu." Lalu sang adik muda pun menerimanya dan keluar dari masjid. Setelah itu sang adik muda tadi mencari tempat tinggal. Alhamdulillah, ia pun mendapatkan tempat tinggal walaupun sangat sederhana. Keesokan harinya
setelah beberapa hari kemudian, sang adik muda keluar dari rumah dan pergi mencari pekerjaan. Sang adik muda mencari pekerjaan di mana-mana, lalu masuk ke dalam pasar, namun sampai sore tidak mendapatkan pekerjaan. Akhirnya ia pun masuk ke dalam masjid, bekerja membantu yang ada di masjid, lalu berdoa, sholat sampai tengah malam. Setelah malam, adik muda pun pulang ke rumah. Sampai di rumah, sang istri pun bertanya, "Wahai suamiku, adakah pekerjaan yang kau dapat?" "Hari ini aku belum dapat pekerjaan, istriku." "Lalu apakah yang kau bawa? Adakah makanan?" Sang adik muda menjawab, "Hari ini aku tak bawa apa-apa." Lalu pada malam itu, sang adik muda dengan istrinya tidur dalam keadaan lapar. Keesokan harinya, sang adik muda pun keluar dari rumah dan mencari pekerjaan lagi. Begitu juga di pasar, tidak juga mendapatkan pekerjaan. Sampai sore, sang adik pun pergi menuju masjid, lalu membantu keperluan masjid, menyapu, membersihkan lingkungan masjid, lalu beribadah sampai malam. Setelah malam, ia pun segera pulang. Sesampai di rumah, maka sang istri pun bertanya lagi, "Wahai suamiku, sudahkah mendapatkan pekerjaan?" "Belum, istriku." "Adakah makanan kau bawa?" "Tidak ada, istriku." Lalu pada saat itu, sang pemuda pun dengan istrinya tidur dalam keadaan kelaparan lagi. Keesokan harinya, hari Jumat, sang anak muda tadi pun pergi lagi untuk mencari pekerjaan. Namun pada hari ini dia hanya sebentar mencari pekerjaan, lalu pergi ke dalam masjid dan bekerja di masjid, membersihkan semua lingkungan masjid, lalu sholat Jumat 2 rakaat. Setelah sholat Jumat 2 rakaat, sang adik muda tadi pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menadahkan tangan ke langit, lalu berdoa, "Ya Allah, yang Maha Pencipta, Ya Allah yang Maha Sempurna, Ya Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Kaya, yang Maha Memberi rezeki, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, cukupi dan penuhilah ya Allah kebutuhan hidup kami dan rumah tangga kami. Ya Allah, kami takut seandainya Engkau tidak memberikan rezeki kepada kami takut menjadi murtad, keluar dari agama Islam hanya gara-gara kelaparan dan kemiskinan yang menimpa keluarga kami. Ya Allah, aku yakin Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terimalah doa kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lalu setelah berdoa, sang adik muda pun melamun, "Nanti kalau aku pulang." Lalu istriku bertanya, "Wahai suamiku, sudahkah dapat pekerjaan?" Lalu aku akan menjawab, "Aku sudah dapat pekerjaan." "Di manakah wahai suamiku?" "Aku dapat pekerjaan di pabrik gandum." "Lalu apa yang kau bawa?" "Yang ku bawa gandum." "Itulah nanti kalau aku pulang." Lalu sang adik muda pun berjalan menuju ke rumah dengan membawa sekantong pasir. Singkat cerita, ketika sang adik muda tadi sholat Jumat, ternyata Allah mengutus malaikat, hanya sedikit sebentar dengan Allah, namun upahnya jauh lebih besar dibandingkan pekerjaan yang dikerjakannya. Terimalah. Lalu sang pemuda tampan tadi pun pergi meninggalkan rumah itu dan menghilang. Dan sang istri
adik muda tadi membuka penampan yang diberikan oleh sang pemuda tampan tadi, yang ditutupi dengan sapu tangan. Setelah dibuka, subhanallah, ternyata uang 1000 dinar terbuat dari emas logam murni. Terkejutnya bukan main. Ya Allah, luar biasa. Lalu bergegas sang istri adik muda tadi mengambil 1 dinar, dibawanya ke pasar. Sesampai di pasar, dia menjumpai petugas penukar uang. Kalau sekarang namanya bank. Ditukarnya kepada petugas bank. Lalu uangnya pun dibelanjakan. Waktu itu sang istri adik muda tadi ditanya oleh pegawai bank, "Dari manakah engkau mendapatkan uang ini?" "Memangnya kenapa?" "Setelah saya teliti, uang saudara lebih bagus daripada uang yang beredar di pasar ini. Warnanya lebih kuning, indah, tulisannya lebih bagus, bahkan timbangannya 2 kali lipat dibanding uang biasa." Lalu sang istri muda pun menjawab mendapatkan uang tadi. Setelah itu sang pegawai bank bertanya, "Sudilah kiranya engkau membentangkan tentang ajaran agama Islam kepadaku." Lalu diceritakannya tentang agama Islam kepada pegawai bank tadi. Akhirnya pada saat itu pun sang pegawai bank masuk Islam. Dan sang istri muda tadi segera pulang dan menukarkan semua uang 1000 dinar menjadi uang biasa. Setelah selesai belanja, ia pun segera pulang dan memasak. Ketika selesai sholat Jumat, maka sang adik muda tadi sampailah menuju rumahnya. Ketika di depan pintu rumah, lalu terdiam sejenak karena ada yang lain dari biasanya, yaitu ada harum-haruman yang keluar dari celah-celah pintu, bau masakan yang begitu harum dan lezat. Lalu diletakkannya kantong pasir di belakang pintu. Lalu dibukanya rumahnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab istrinya. "Wahai istriku, nampaknya hari ini agak berbeda. Apakah kamu sedang memasak?" "Iya, saya sudah selesai masak." "Lalu dapat dari mana uang untuk memasak?" Lalu sang istri pun menerangkan kejadian di siang tadi yang dikasih harta 1000 dinar oleh lelaki yang tampan. Lalu sang suami pun sujud syukur dan berkaca-kaca sebagai ucapan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengasih yang tidak membiarkan hambanya hidup dalam keadaan kelaparan. Lalu sang istri pun bertanya, "Wahai suamiku, bawa apakah tadi?" Lalu suami pun menjawab, Tidak, aku tidak bawa apa-apa. Sudahlah, lupakanlah." "Tidak suamiku, aku tahu tadi engkau membawa sesuatu." "Sudahlah, jangan kau pikirkan lagi itu. Sudah, kita bersyukur kita telah banyak makanan hari ini." "Tidak." Lalu istri pun segera keluar dari rumah dan dibukanya pintunya. Ternyata ada kantong. Lalu diambilnya dan dibukanya. "Alhamdulillah, suamiku, engkau telah membawa gandum." "Alhamdulillah." Lalu suaminya bertanya, "Hah?
Gandum? Iya, ini kan gandum yang engkau bawa kan? Lalu suaminya pun sujud lagi, menangis. Betapa mulianya Engkau ya Allah, telah memberikan rezeki yang begitu banyak pada hari ini. Engkau telah memberikan uang begitu banyak, dan Engkau telah memberikan gandum. Sesungguhnya yang kubawa tadi adalah pasir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu sang pemuda menangis, terharu, sedih, luar biasa. Allah begitu mulia, Allah begitu agung. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kisah sang penyembah api masuk agama Islam. Dulu menyembah api karena tidak tahu, dan setelah masuk Islam dia menjadi orang yang taat ibadah. Namun ketika dia taat ibadah, Allah uji sejauh mana imannya. Dan setelah kuat imannya, maka Allah mudahkan rezekinya, Allah bantu di dalam menghadapi kesulitan dan kesusahan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah apa yang disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.